Halo Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94S terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini memiliki kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan udara minimum 1002 milibar dan bergerak ke arah barat. Terdapat pula bibit siklon tropis 95S di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1003 milibar dengan arah gerak ke arah barat daya. Potensi bibit tersebut berada dalam kategori rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan gelombang tinggi di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau berada di Laut Cina Selatan yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Laut Natuna hingga Kalimantan Barat. Daerah konvergensi lain juga terpantau memanjang di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga selatan Jawa Barat, dari Sumatera Selatan hingga Jawa Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Sulawesi Barat, di Samudra Hindia Selatan NTT, di Selat Malaka, dan di pesisir utara Sulawesi Utara hingga Laut Maluku, dan di pesisir timur Maluku Utara, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Laut Jawa dan Maluku bagian selatan hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat 3 Februari 2023? Bersama saya, Hasmoro Rini Sulistami, berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita mulai dari Pulau Sumatera, waspadai potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di wilayah Banda Aceh, kemudian hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Bandar Lampung, dan hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Medan dan Palembang, serta hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Sedangkan kota Jambi esok hari diperkirakan berkabut dan Padang esok hari diperkirakan berawan. Kemudian kita ke Pulau Jawa. Secara umum, Pulau Jawa esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sobat BMKG perlu waspada adanya potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Yogyakarta. Kita beralih ke Bali dan Nusa Tenggara. Waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Kupang dan hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Denpasar dan Mataram. Kemudian kita ke Pulau Kalimantan, waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Tanjung Selor dan Pontianak, serta hujan dengan intensitas sedang yang diperkirakan terjadi di wilayah Banjarmasin dan hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Palangkaraya. Sedangkan untuk wilayah Samarinda esok hari diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya kita menuju ke Pulau Sulawesi, waspadai potensi hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Manado dan Palu. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Gorontalo, Kendari, dan Mamuju. Serta hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah Makassar. Kita beralih ke wilayah timur Indonesia. Sobat BMKG perlu waspada adanya potensi hujan dengan intensitas lebat yang diperkirakan terjadi di wilayah Ternate dan hujan disertai kilat atau petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Ambon, serta hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Manokwari. Sedangkan untuk wilayah Jayapura esok hari diperkirakan berawan.